Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Pancasila. Mohon maaf yang tidak ngangkat tangan dan tidak jawab, saya cap radikal. Salam Pancasila. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Yang kami hormati, sama-sama kita muliakan Yang mulia Syekh Dr. Yusri dari Mesir, yang sama-sama kita hormati Yang mulia Buya Syakur Yasin, yang kami hormati sahabat saya Profesor Dr. Kiai Haji Masyudi, para kiai, para masyayikh, ibu-ibu, bapak-bapak yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Semoga majelis yang mulia ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini izinkan kami untuk memberikan sedikit ilmu dan presentasi terkait dengan peran tasawuf di dalam rangka menangkal radikalisme dan terorisme. Saya akan berbicara tentang radikalisme dan terorisme secara garis besarnya. Kalau kita berbicara terorisme, ini adalah suatu tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi kekerasan di sini bisa fisik, bisa verbal atau non fisik. Menimbulkan suasana teror dan rasa takut secara meluas, secara masif di masyarakat. Menimbulkan korban jiwa, menimbulkan kerusakan dan atau kehancuran terhadap fasilitas umum atau publik, fasilitas internasional, fasilitas lingkungan hidup, objek-objek vital dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Motifnya ini 3. Definisi ini diatur di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme nomor 5 tahun 2018. Nah, terorisme ini bukan tujuan, tetapi ini sebagai alat atau strategi propaganda untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Terorisme yang dilatar belakangi oleh paham radikalisme atau ekstremisme ini adalah gerakan politik kekuasaan dengan memanipulasi, mendistorsi, dan mempolitisasi agama untuk kekuasaan. Endingnya ingin mendirikan negara agama menurut versi mereka, ingin mendirikan negara khilafah menurut versi mereka, ingin merubah tatanan sosial politik dan sistem negara, ideologi negara yang sudah menjadi konsensus dalam konteks Indonesia adalah PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945 dengan sistem yang lainnya. Ini yang harus dipahami. Nah, seseorang yang terpapar paham terorisme, pastilah mereka berpaham radikalisme. Seseorang yang radikalisme, yang terorisme, pastilah mereka intoleransi terhadap keragaman maupun perbedaan yang menjadi sunatullah.
seseorang terpapar paham terorisme, radikalisme, dan intoleransi, pastilah mereka eksklusif atau terkena doktrin al-wala wal bara, kena doktrin takfiri, dengan mengkafirkan tidak hanya orang lain yang berbeda, tetapi juga mengkafirkan negara Indonesia ini yang dianggap belum berdasarkan hukum agama atau hukum Islam. Ya. Kalau doktrinnya ya wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ini mohon maaf ya kalau saya agak nukil ayat ya dikit-dikit tahu. Tapi yakinlah Bapak Ibu, saya bukan al ustad, tapi al polisi, al densus ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu hadirin, para masyayikh yang kami muliakan, apakah terorisme itu hanya monopoli satu agama? Tidak. Terorisme ada di seluruh agama. Dan yang harus kami tekankan di sini Bapak Ibu, sejatinya tidak ada kaitannya antara terorisme, radikalisme dengan semua agama. Nggak ada kaitannya. Karena tidak ada satupun agama yang membenarkannya. Tetapi yang harus disadari, keterkaitan tersebut ada pada oknum umat beragama yang salah dan menyimpang di dalam memahami dan mengamalkan agamanya. Dan biasanya ini menunggangi agama yang menjadi mayoritas di suatu wilayah atau di suatu negara. Jadi kalau kita bicara terorisme yang ada di India, Sri Lanka sana bukan Islam, tapi oknum yang beragama Hindu. Kalau kita bicara terorisme di Myanmar, maka oknum yang beragama Buddha, justru umat Islam di sana menjadi korban. Kita bicara teroris separatis di KKB di Papua, maka pelakunya adalah oknum yang beragama Nasrani karena di sana mayoritas Kristen. Nah, kebetulan di Indonesia itu mayoritas Muslim. Maka semua tahanan terorisme yang kami tangkap dan kami proses hukum, KTP-nya Muslim. Mohon maaf saya mengatakan KTP-nya Muslim, karena Islam yang kami yakini, yang diajarkan oleh para aulia, para ulama, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Nah, mereka saudara-saudara kita itu sejatinya sedang terpapar virus ideologi. Virus ideologi ini berpotensi pada setiap individu manusia, tidak melihat suku, tidak melihat bangsa, tidak melihat agama, tidak melihat profesi, bahkan tidak melihat kadar intelektualitas seseorang. Seorang jenderal, seorang profesor, seorang doktor sekalipun, kalau terpapar virus ideologi dijamin goblok mendadak. Artinya goblok bukan goblok kognisi atau ilmu pengetahuan yang bersangkutan, tetapi spiritualnya tidak bisa berpikir secara esensial atau substansial. Berpikirnya normatif, tekstualistik, hitam putih. Nah, seperti itu. Nah, tetapi kalau virus COVID-19 atau virus biologi, penularannya lewat droplet, sehingga antisipasinya bisa dimaskeri, pakai masker. Nah, virus ideologi ini penularannya lewat penglihatan dan pendengaran. Bayangkan gimana mau memaskeri itu. Artinya lebih banyak penularannya untuk era digitalisasi ini, lebih banyak tertular lewat, karena ini borderless, tidak ada batasnya. Mesti terjemahkan atau sekarang lanjut aja ya. Iya. Ya.
Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, radikalisme terorisme yang mengatasnamakan agama sejatinya adalah krisis spiritualitas di dalam agama. Di sini peran tasawuf itu sangat dominan, sangat penting dan sangat efektif. Ya, kebetulan ini sahabat-sahabat saya ada di teman-teman, ya, ada mantan ketua Mantiki, ya, sahabat saya Ustadz Nasir Abbas yang di Bandung. Nah, berdiri, nah, mantan Jamaah Islamnya. Nah, ada yang mengatakan orang NU nggak mungkin terpapar. Saya bawa sahabat saya yang pernah mondok pesantren NU dan sempat iqdad di Aceh, kemudian tertangkap, bergabung dengan Jamaah Islamah. Ada Al Ustadz Sofan Sori, oh, alhamdulillah akhirnya kembali ke NU lagi. Nah, ini beliau sudah menjadi mitra BNPT, sudah menjadi bagian daripada Mujahid NKRI. Iya, ada Mujahid NKRI, ada Laskar NKRI, kan gitu ya. Nanti sebentar lagi ada Laskar Nusantara, Mujahid Nusantara. Nah, ini tadi malam kebetulan kan di Multaqo ini kan dibagi berapa komisi, komisi A, B, C ya. Nah, alhamdulillah ditambah satu, ada komisi D. Tadi malam kami sama Buya sama teman-teman itu diskusi tasawuf juga. Komisi D. Itu namanya Al-Ngawuriyah. Bapak Ibu hadirin sekalian, radikalisme terorisme ini krisis spiritual. Orang Islam memaknai rukun dalam beragama kan ada 3 sebagaimana sunnah Nabi kan. Rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, dan rukun ihsan, akhlak, perilaku, budi pekerti. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Nah, saudara-saudara kita di NII yang sekarang ramai itu Al Zaitun, ya, itu rukun agamanya tidak ada ihsannya. Rukun iman, rukun hijrah, rukun jihad, nggak ada ihsannya. Teman-teman JI, Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansur Daulah dan lain sebagainya, rukun agamanya rukun iman, rukun Islam, rukun jihad, ya. Jadi tidak ada ihsannya. Hizbut Tahrir ataupun organisasi radikal yang dibubarkan oleh negara atau pemerintah, rukun agamanya apa? Rukun iman, rukun Islam, rukun khilafah, nggak ada ihsannya. Sehingga radikalisme terorisme mengatasnamakan Islam sejatinya adalah krisis ihsan, krisis spiritualitas, krisis akhlak, terutama akhlak kebangsaan. Ya. Karena memang bawaannya ya pengen mengganti ideologi negara Pancasila yang sudah menjadi konsensus, ya. Atau kalau Kiai Ma'ruf Amin sering mengatakan negara ini kan sudah darul mithaq, sudah menjadi kesepakatan atau konsensus, tapi dia tidak mengakui. Bapak Ibu hadirin sekalian, bagaimana cara penanggulangannya dan di mana letak peran tasawuf? Alhamdulillah saya dulu lama di Densus, kemudian masuk ke BNPT kira-kira 3 tahun di awal COVID di Agustus. Saya bingung bagaimana mau menjelaskan kepada masyarakat. Alhamdulillah dengan datangnya COVID itu menjadi berkah bagi kami. Karena waktu itu Satgas COVID-19 menerapkan atau membagi 3 orang-orang atau 3 klaster mereka yang terpapar virus COVID-19. Maka kami pun terinspirasi untuk membagi 3 klaster orang-orang yang terpapar virus ideologi. Klaster yang pertama
mereka masyarakat Indonesia yang masih baik, masih moderat, tetapi tetap potensi terpapar. Supaya tidak terpapar, supaya imun, maka wajib diberikan vaksinasi ideologi. Nah, vaksinasi ideologi di sini peran utamanya para ulama-ulama torekoh atau ulama tasawuf. Memvaksin ini mereka yang masih moderat. Apa indikator moderat? Yang pertama, mereka memiliki komitmen kebangsaan, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, mereka toleransi dalam keragaman atau keberagaman. Yang keempat, mereka akomodatif terhadap budaya dan kearifan lokal. Nah, ini penting, ini penting. Ya. Yang keempat, ya, mereka anti kekerasan. Dan yang kelima, mereka mengakui dan menghormati negara, pemerintah, dan pemimpinnya yang sah. Itu namanya wasatiyah, moderat. Nah, kalau di luar itu radikal. Makanya vaksinasi ideologi ini yang diberikan oleh para ulama-ulama, lah itu menyangkut itu tadi, dikemas dalam bentuk dalil. Baru setelah itu kita berikan pendekatan kemanusiaan, ekonomi, ya, pendidikan dan lain sebagainya, dengan kami berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, Pemda dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin sekalian, itu klaster yang pertama. Klaster yang kedua, mereka yang sudah OTG, orang terpapar tapi nggak sadar tanpa gejala. Kalau dalam Al-Quran, Allah innahum humul mufsiduna walaki la yashmunu wa idha qila lahum qalu. Jadi mereka terpapar, dia membuat kerusakan tapi tidak sadar. Kalau dikatakan jangan membuat kerusakan, qalu innama nahnu muslihun, enggak, kami sedang memperbaiki, kami sedang menegakkan syariah, kami sedang merevolusi akhlak. Itu kan surat 2 ayat 12. Tolong jangan disambung. Kalau disambung nanti jadi 212, nggak enak kita, jadi fitnah nanti. Ini salah satunya. Ini OTG ini. Orang terpapar tanpa sadar, mereka sudah masuk dalam kategori radikalisme, tapi belum masuk kategori terorisme. Kenapa? Karena ini belum masuk di dalam list DTTOT, daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme. Harus ada penetapan di pengadilan. Nah, bagaimana ini tugasnya? Bagaimana cara penanggulangan yang OTG ini karena belum bisa ditegakkan hukum? Maka dilakukan yang namanya kontraradikalisasi, yang isinya kontra narasi, kontra propaganda, kontra ideologi. Kita putus jalur propaganda terutama melalui dunia maya. Kita putus jalur kaderisasi melalui dunia pendidikan dan lain sebagainya. Kita putus jalur logistik atau pendanaan mereka. Baru klaster yang ketiga, kalau mereka sudah bergabung ke jaringan teror yang masuk dalam list DTTOT, misalnya Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarul Khilafah, Jamaah Ansarut Tauhid dan lain sebagainya, maka mereka langsung di surveillance oleh Densus 88 anti teror. Di surveillance baik lewat IT maupun lewat konvensional langsung, sampai menemukan unsur tindak pidana teror. Dan sambil didoakan, ya Allah, moga-moga orang ini dapat hidayah sehingga tidak melakukan aksi teroris tetapi kembali kepada moderat. Nah, begitu mereka baiat ke organisasi yang masuk dalam list DTTOT atau terorisme tadi, maka baiat itu menjadi alat bukti satu. Begitu mereka melakukan iqdad, latihan perang dan lain sebagainya, dua alat bukti.
ini masih dipantau oleh Densus. Sebenarnya udah bisa ditangkap, tapi biasanya Densus 88 anti teror itu minimal harus 3. Supaya apa? Supaya memastikan nanti di sidang pengadilan itu bisa tidak menyulitkan hakim untuk memvonis bersalah. Sudah melakukan liqa, sudah melakukan pendanaan, penggalangan dana atau memfasilitasi, baru Densus melakukan upaya yang namanya preventive justice. Sebelum melakukan aksi teror, unsurnya sudah terpenuhi, ditangkap, ditindak, diproses hukum, kemudian kami deradikalisasi. Nah, deradikalisasinya juga menggunakan pendekatan tasawuf. Tapi sebelum dideradikalisasi, sebelum pendekatan ideologi, maka pendekatan tasawuf itu artinya kemanusiaan. Kita ambil hatinya, kita manusiakan sambil kita doakan. Plus kita mintakan air tawajuh ke mursyid-mursyid torekoh. Lo bener itu. Betul itu. Air tawajuh dicampurkan ke makanan dan minuman. Dan saya wajibkan setiap kegiatan Densus, BNPT dimanapun, ya wajib mendoakan, ya Allah, bukakan pintu hidayah saudara-saudara kami yang terpapar paham radikal. Berikan hidayah mereka supaya kembali ke wasatiyah dan bergabung dengan kami untuk hubul waton minal iman. Itu betul. Kenapa begitu? Karena kami yakin bahwa yang bisa nobatin, yang bisa mengubah, yang bisa menyadarkan, mengimankan dan mentobatkan manusia, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa billah, hanya Allah. Kami hanya menyempurnakan ikhtiar secara profesional, pendekatan kemanusiaan, pendekatan psikologi, pendekatan ekonomi, pendekatan edukasi. Bapak Ibu hadirin sekalian, itulah peran daripada tasawuf di dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme. Dan yang terakhir, untuk itu di dalam multaqo sufi ini kami memohon kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, para ulama, para masyayikh, para syekh, ya, untuk mendoakan semoga saudara-saudara kita, ya, yang sudah OTG terpapar paham radikal dengan indikator tadi diberikan hidayah oleh Allah SWT. Dan Bapak Ibu, ini jumlahnya hasil riset kami di 2023 ini masih sekitar 10% dari penduduk Indonesia. 10% kelihatannya kecil ya, tapi itu 23 jutaan itu. Jadi kalau dulu 2019 di angka 38,4%. Puncaknya di 2016-2017 mereka yang terpapar paham radikal tadi ada di sekitar 55,2%. Jadi kalau Indonesia itu tahun 2016-2017 diselenggarakan referendum milih negara Islam berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hukum Islam, atau milih NKRI berdasarkan Pancasila, kira-kira udah bubar Indonesia ini. Alhamdulillah, berkat doa kita bersama, terutama para ulama, para aulia, sekarang tinggal 10%. Nah, kita berdoa semoga 10% itu turun di bawah 5%. Kuncinya harus ada regulasi yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Ekstrim kanan, ekstrim lainnya, ini belum ada larangannya. Yang dilarang baru ekstrim kiri, yaitu komunisme, marxisme, dan leninisme. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada isu-isu ini kan Agustus, September, ini sebentar lagi ada isu ini G30 SPKI. Yakinlah Bapak Ibu, hoax. Ketika mereka meneriakkan isu PKI, komunis dan lain sebagainya, ketika kami tangani, kami tangkap,
ya ternyata mereka sendiri yang membuat bendera, mereka sendiri yang membakar bendera, mereka sendiri yang teriak PKI. Tujuannya apa? Tujuannya membuat gaduh, membuat resah, membangun kebencian, membangun ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, pemerintah maupun pemimpinnya yang sah. Kenapa? Karena mereka gerakan politik saat ini masih minoritas, sementara tujuan besarnya mengambil alih kekuasaan dan mendirikan negara agama menurut versi mereka. Maka mereka nyebar hoax, fitnah, adu domba, ya, dengan isu-isu sara, isu Islamofobia, isu komunis dan lain sebagainya. Ini yang harus diwaspadai. Dan yang terakhir, Bapak Ibu semuanya, kami mohon dengan segala hormat, di dalam narasi Bapak Ibu, para hadirin, para aulia, para ulama, untuk berkenan kepada masyarakat, santri dan umat selalu memberikan vaksinasi ideologi melalui pendekatan tasawuf keagamaan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.